Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk beribadah pada malam ini. Dari siang tadi kita sudah melaksanakan puasa. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita itu dapat menciptakan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dicucurkan oleh Allah kepada Nabi kita yang paling mulia, asyrafil anbiya wal mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, malam ini kita akan berbicara tentang puasa. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat itu Allah menegaskan bahwa kita diwajibkan berpuasa dengan tujuan adalah untuk membina pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu di Indonesia, di negeri kita ini adalah bukan persyaratan untuk orang memangku suatu jabatan. Apakah jabatan itu ketua RT, ketua RW sampai kepada presiden. Diharuskan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa takwa itu atau istilah takwa itu sudah sangat umum. Nah, cuma artinya barangkali perlu kita tegaskan. Karena menurut para ulama kita, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, persoalannya, kenapa orang begitu patuh kepada Allah padahal dia tidak melihat Allah? Karena persoalannya, yang berpuasa itu orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia meyakini benar bahwa Allah itu senantiasa melihat dia dimanapun dan kapanpun. Walaupun dia lapar di siang hari, haus, yang tidak tertahankan, dia tidak akan mau makan. Dia tidak akan mau minum sekalipun air dan makanan itu tersedia di rumahnya. Dan untuk menghindar dari orang, dia akan bisa menutup pintu, makan dalam kamarnya. Tetapi tidak dilakukan itu oleh seorang yang berpuasa. Kenapa? Karena dia merasakan Allah melihat dia di mana saja. Bapak-bapak dan saudara-saudara, takwa itu memang gampang disebut. Tapi realisasi dari ketakwaan itu yang sulit. Mengikuti segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, itu yang ringkas. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah katakan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa inal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini ayat ini menjelaskan kepada kita sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, malaikat, kitab, para nabi. Kemudian dermawan. Harta yang dia miliki tidak makan sendiri, tapi diberikan kepada karib kerabatnya, itu yang diutamakan. Kalau ada karib kerabat yang mengutamakan bantuan, itu yang dia bantu dengan hartanya. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabn sabil, dan orang yang dalam perjalanan, serta orang-orang yang meminta-minta dan untuk memerdekakan budak. Wafir riqab,
Ini kadang-kadang kita di jalan-jalan kita ini nampak oleh kita orang meminta-minta, dia masih lengkap anggota tubuhnya, tapi dia meminta-minta. Nah itu memang sudah menjadi sunnah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang itu tidak perlu dicaci maki. Kalau kita punya harta ya berikan aja. Karena setiap yang kita berikan itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, berjanji harus ditepati. Jadi bila berjanji, orang yang bertakwa itu selalu menepati janji. Kemudian wasabirina fil ba'sa'i wad darra'i wa hinal ba's, dan dia bersabar di waktu dalam kesempitan, dalam kesulitan, bahkan dalam peperangan. Dia sabar menghadapi itu. Kemudian dikatakan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi realisasi ketakwaan itu memang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bisa takwa itu kerja batin, tidak. Takwa itu mempunyai realisasi ke dalam perbuatan nyata sehari-hari. Memang ada yang iman, tapi di waktu memberikan harta kepada orang lain itu real dan bisa dibuktikan orang yang dermawan. Kemudian di samping orang yang dermawan itu, dia adalah orang yang menegakkan salat, itu juga nampak. Dia orang yang bertakwa itu menegakkan salat dengan serius, bukan dengan malas-malasan. Kemudian dia membayar zakat dan menepati janji. Ini berjanji ini menggampang, tapi menepatinya itu yang kadang-kadang sulit. Jadi oleh karena itu jangan gampang berjanji kalau tidak akan bisa ditepati dengan siapapun. Itulah orang yang bertakwa, orang yang benar-benar melaksanakan ciri-ciri ini dalam Al-Baqarah 177. Di dalam Al-Baqarah yang kita bacakan yang pertama tadi, ujungnya la'allakum tattaqun. Puasa itu akan mengantarkan orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Kita mudahkan pengertian takwa itu. Takwa itu merasakan Allah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Seorang petani, dia bertakwa di sawahnya. Dia tidak akan mau mencuri air, membesarkan air ke sawah dia dan memperkecil ke sawah orang, itu tidak akan dilakukannya. Seorang pedagang tidak akan melakukan penipuan. Seorang pegawai negeri tidak akan korup dia. Dia akan bekerja, masuk tepat waktu dan keluar tepat waktu. Kalau dia mahasiswa, dia akan jujur. Tidak akan pernah nyontek, tidak akan pernah melihat catatan di waktu ujian. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan mencari ilmu. Tujuannya mencari ilmu untuk menjadi sarjana. Sarjana itu adalah orang yang ahli, orang yang pandai. Karena itu dia sadar bahwa dia sedang membentuk dirinya menjadi orang pandai. Jadi bukan orang yang culas. Ujian melihat catatan, ujian bertanya kepada orang, tidak. Dia yakin tentang kemampuan dirinya karena dia menuntut ilmu. Karena itu talabul ilmi itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu orang-orang yang sedang menuntut ilmu harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar dia sampai kepada tujuan menuntut ilmu itu, yaitu menjadi orang yang pandai. Kalau di perguruan tinggi kita ini di Universitas Muhammadiyah menjadi sarjana, mungkin sarjana S1 dan mungkin setelah itu sarjana S2 dan sampai kepada sarjana S3. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.